Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Apriani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tanah dan bahan organik. Langsung saja untuk meningkat waktu. Ini kita nggak bahas soal merek pupuk yang mahal, tapi akan membahas tentang fondasi utama pertanian, yaitu tentang tanah. Kenapa? Karena tanaman yang hebat hanya lahir dari tanah yang sehat. Bapak Ibu pernah nggak sih ngerasa kayak udah ngasih pupuk banyak tapi tanamannya hasilnya segitu-gitu aja gitu? Ya mungkin atau tanahnya makin keras gitu ya Bu. Itu tandanya tuh tanahnya udah capek atau udah sakit gitu. Jadi tanahnya udah mati itu pori-porinya udah ketutup, jadi tanahnya susah untuk meresap air dari bawah. Kalau dibiarin kita jadi terlalu kebanyakan pupuk, modalnya habis untuk pupuk aja gitu kan Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi solusinya itu kita kembali ke bahan organik, kayak pakai pupuk kandang gitu. Jadi pengaplikasian pupuk kandang juga nggak sembarangan, karena misalkan kalau sembarangan nanti tanamannya bisa kepanasan, karena pupuk kandang yang belum matang itu bersifat panas karena fermentasinya belum selesai. Ya, jadi kalau misalkan bentuknya masih, misal kotoran kambing terus bentuknya masih bulat-bulat, itu sebaiknya jangan dipakai dulu, karena itu bisa aja masih panas. Nah, tanamannya kalau langsung mati nggak jadi panen, nggak jadi dapat sayur-sayuran. Ya harusnya ditunggu sampai difermentasi sampai udah nggak ada baunya, jadi kayak baunya tuh kayak bau tanah biasa, nggak bau kotoran. Tapi emang lebih bagus ya, nggak berbau, terus warnanya udah menjadi gelap gitu. Terus teksturnya tuh udah kayak gembur, jadi kemang-kemangan gitu. Itu lebih gampang juga buat diaplikasikan. Kemudian kalau biasanya itu kan 10 ton per hektar, tapi kalau satu tanaman itu biasanya 200 gram atau 5 bulanan sebelum 5 bulanan. Iya, makanan untuk kandangnya sebelum tanam, paling 7 hari sebelum ditanam. Jadi tanahnya habis dikasih pupuk kandang itu diistirahatin. Itu biar mikrobanya itu melawan jamur yang ada di dalam situ gitu, jadi nggak menyebabkan tanaman jadi layu atau mati. Iya, tanahnya ya sesuai satu poli berapa itu buat satu pohon 200 gram. Yang tanggung kalau yang kecil kami cuma 1 gram aja. Kalau yang kecil kan satu genggam itu 50 gram.
Oke, baik Ibu, lanjut ya. Yang terakhir ada buat persiapan lahannya. Yang pertama itu membersihkan gulma dan sisa tanaman yang habis dari tanaman di musim lalu. Kemudian dicampur agar oksigennya bisa masuk biar ada sirkulasi udaranya. Kemudian mengecek pH tanah, jika tanah terlalu asam yang pH-nya tuh kurang dari 6, itu bisa dikasih kapur pertanian atau dolomit. Kemudian kalau sudah pakai asalnya terlalu tandangannya itu sesuai kebutuhan, biasanya 5 sampai 10 ton per hektar. Tapi kalau misalkan di sini paling misal satu tanamannya itu bagi 5 jenggolan, 5 jenggolan. Kemudian ditunggu biar tanahnya istirahat selama paling 1 minggu sudah bisa. Ditunggu biar pupuknya juga nggak terlalu merah. Saya sampaikan, ya mohon maaf mungkin kalau ada yang ditanyakan. Kalau misalkan tanaman yang kayak besar-besar gitu kan, itu bukan kayak misal tanaman yang kecil kayak cabai, ya sayuran kayak gitu, mungkin enggak 5 gram, mungkin sedikit saja. Kalau misalkan tanaman keras mungkin dosisnya lebih banyak lagi. Iya. Iya, iya kayak di sekelilingnya gitu. Iya. Siapa ya? Ini dicocok. Dikasihkan di sepanjang ini yang ada beberapa panjang itu bilang-bilang lama-lama dia bikin.
gitu. malah pokoknya satu kali nanti yang lain-lainnya ikut. Yang penting bukunya udah matang aja kan. Bisa lebih banyak karena kan itu tanaman tahunan bisa lebih banyak. Habis ditutup dikotak aja biar kita baru tutupnya. Pohon itu kalau dilihat itu nanti buahnya lebih banyak. Yang cacah-cacah itu batang pohonnya, cacah atau paku yang sudah karakter. Nah, saya pernah coba itu tapi tangga, aku kok terus tangga juga. Kami dilihat kok bisa cacah-cacah itu kan pertama mau maju juga. Terus kita ingat aku atau yang coba kalau maju biar nggak mati, ya nanti bisa tunggu cabangan. Itu dicacah-cacah batangnya, kalau nggak dikasih paku yang sudah karakter itu dipakuin. Terus saya cobain itu. Ya benar, saya kayak aku kan loh. Saya kayak ini lagi. Perlu koordinasi atau ada beberapa faktor yang namanya stretching. Oh, di bawah stres. Itu ada stretching tubuh, terus dipangkas, terus ada stretching air. Nah, ada yang stretching. Tapi kalau dikasih paku itu kayaknya tapi kalau stretching yang di perut itu Oh, itu ada. Saya nggak tak kalau cuma tak sama ada nanti lebih stretching, tapi tidak boleh dikeluarkan kulitnya karena sirup sama fluknya nanti Hati-hati ya. Jadi kita tanya-tanya saja. kalau nggak dikulik Ya kan mau mati kan sekarang toh. Kalau aku mbak ada pengalaman beberapa kali lalu itu kebetulan aja tanaman bambu, tanaman serkoyo, tanaman kawu, tanaman buah. Nah ada ngomong, dia itu udah buah-buah toh. Kamu kan nanti kan orang buah-buah ini. Tapi orang ngomong terus yang penting kamu apa hidup subur paling nggak bagi hidup di sini dia nggak apa jangan mati. Nah kamu berbuat kan dari sama terima kasih kan kamu hidup bener kan makanya setel kira ganggu makanya tanamannya setiap hari bapak tani sama ibu taninya ke situ pasti lebih bagus daripada yang nggak diendami kalau berarti bener ya enggak butuh mahal. oh berarti itu bukan mitos ya aku kayak tak ancam tapi udah tak gila-gila ini mau itu buat ini sekarang ketelkel aku kan taruh poin di kilo 10 tolong ya buat Jadi dirianya sudah kok. pokoknya nggak mungkin masih terlalu muda baru Ya mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.